kelas 10/7 nomor absen 5. Sekarang nih, kalau kalian mendengar tentang kata hikayat, apa yang ada di pikiran kalian? Apakah arkais? Atau istana sentris? Atau kuno? Yang kalian pikirin itu nggak salah loh, karena itu merupakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh hikayat. Tunggu, kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih kayak gini. Nah, kan lebih enak. Oke, agar kalian gak bosen dan lebih mudah memahami materi yang akan saya sampaikan, saya akan berpindah tempat dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, kini kan suasananya lebih enak gak sih? Jadi kalian tidak mudah bosan dan lebih mudah memahami materi yang akan saya sampaikan. Jika kalian kepo, ikuti aku dalam video presentasi kali ini hingga selesai ya. Oke, sebelum kita mempelajari tentang hikayat lebih lanjut, kita harus tahu dong apa alasan kita mempelajari tentang hikayat. Ngapain kalian mempelajari tentang hikayat? Orang hikayat aja ceritanya udah tidak relevan lagi dengan kehidupan sehari-hari kita. Hal itu sebenarnya tidak salah, karena dalam hikayat ceritanya memiliki latar belakang kerajaan. Sedangkan kita yang hidup di Indonesia, sistem kerajaan sudah tidak umum lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya digunakan di beberapa tempat saja, seperti di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi apalah daya kita yang hidup di Jombang, yang sistem kerajaan sudah tidak lagi digunakan. Sehingga cerita dalam teks hikayat sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sehari-hari kita. Eits, jangan salah. Dengan kita belajar teks hikayat, kita juga membantu melestarikan warisan budaya yang ada hingga sekarang. Ya, ini benar kawan-kawan. Karena teks hikayat ini telah ada dari zaman dahulu dan tersebar luas di Indonesia. Namun asal kalian tahu, teks hikayat ini bukan hanya berkembang di Indonesia. Teks hikayat ini juga berkembang di daerah lainnya yang masih serumpun dengan Indonesia, yaitu rumpun Malaysia. Daerah lainnya yaitu seperti negara Malaysia, Singapura, ataupun Brunei Darussalam. Nah, teks hikayat ini berkembang di daerah sana seperti berkembang di daerah Indonesia. Nah, dengan kita mempelajari teks hikayat, kita juga membantu melestarikan budaya-budaya leluhur yang telah ada. Ngapain belajar hikayat? Orang hikayat aja ceritanya tidak masuk akal. Yap, ini benar kawan-kawan. Teks hikayat ceritanya sudah tidak masuk akal lagi. Masa ada orang bisa terbang? Masa ada orang bisa bicara dengan batu? Masa ada kehidupan di kayangan? Kan tidak mungkin kan? Nah, itulah salah satu contoh bahwa teks hikayat merupakan teks yang tidak masuk akal. Jangan gitu kawan-kawan. Walaupun nih, cerita dalam teks hikayat tidak masuk akal, dari hal itu kita dapat mengambil sisi positifnya, yaitu kita semakin kreatif dan imajinatif. Karena dalam hal-hal yang tidak masuk akal tersebut dapat meningkatkan daya imajinasi kita dan daya kreativitas kita. Ngapain belajar hikayat? Orang hikayat aja bahasanya sangat sulit dipahami. Yap, itu nggak salah lagi. Karena teks hikayat menggunakan bahasa arkais, yaitu bahasa yang sudah tidak lazim lagi kita gunakan pada zaman sekarang. Orang sekarang kita udah menggunakan bahasa gaul seperti caper, gebut, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa itu tadi tidak mungkin ada dalam teks hikayat. Karena dalam teks hikayat hanya menggunakan bahasa arkais, yaitu bahasa yang sudah tidak lazim lagi digunakan pada zaman sekarang. Namun, asal kalian ketahui, dalam teks hikayat memuat banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti nilai pendidikan, nilai agama, dan lain sebagainya. Nah, dari nilai-nilai tersebut dapat kita interpretasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kehidupan sehari-hari kita lebih teratur dengan nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat.
Oke, setelah kita mengetahui apa alasan kita mempelajari teks hikayat, sekarang apa aja sih yang perlu dipelajari dalam materi teks hikayat? Yang pastinya yang pertama adalah pengertian dan karakteristik dari teks hikayat. Yang kedua, apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat? Yang ketiga adalah unsur kebahasaan teks hikayat. Dan selanjutnya yang keempat adalah struktur teks hikayat. Yang kelima adalah jenis-jenis teks hikayat. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara teks hikayat dan cerpen. Nah, itulah materi-materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Maka dari itu, ikuti aku dalam video kali ini hingga selesai. Oke, yang pertama kita harus tahu apa sih pengertian dari teks hikayat. Jadi, teks hikayat merupakan suatu karya sastra Melayu klasik yang berbentuk prosa dengan menonjolkan kemustahilan yang berpusat pada istana sentris dan menggunakan alur berbingkai. Nah, dari kata alur berbingkai inilah yang membedakan antara hikayat dan juga cerpen. Maksud dari alur berbingkai adalah dalam teks hikayat kita dapat memasukkan suatu cerita baru yang dapat mendukung cerita utamanya semakin terlihat atau semakin jelas. Nah, cerita yang baru ini dimasukkan ke dalam cerita utama untuk tujuan memperjelas cerita utamanya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks hikayat, sekarang kita mempelajari tentang karakteristik yang dimiliki oleh teks hikayat. Jadi, saya di sini akan menyebutkan 8 karakteristik yang dimiliki teks hikayat. Yang pertama adalah bersifat anonim. Maksud dari teks hikayat memiliki sifat anonim adalah pengarang dari teks hikayat tidak diketahui secara jelas atau secara gamblang tertulis. Karena teks hikayat ini berkembang dari mulut ke mulut sehingga tidak diketahui pengarang pastinya. Nah, apakah nih kalian yang jomblo? Apakah dapat disebut anonim? Maksudnya sih jodohnya tidak jelas. Enggak. Itu bukan seperti itulah maksud anonim. Anonim itu pengarangnya yang tidak jelas ya, kawan-kawan. Oke, selanjutnya karakteristik yang kedua, yaitu istana sentris. Apa sih maksud dari istana sentris ini? Jadi, maksud dari istana sentris ini adalah cerita dalam teks hikayat itu berpusat dalam kehidupan kerajaan. Jadi, mulai dari tokohnya, alur ceritanya, penyelesaiannya, itu berhubungan dengan kehidupan di kerajaan. Contohnya nih tokohnya, raja, ratu, pangeran, prajurit. Nah, itulah contoh maksud dari istana sentris dalam teks hikayat. Untuk karakteristik yang ketiga, teks hikayat memiliki karakteristik yaitu menggunakan bahasa arkais. Apa sih maksud dari arkais? Jadi, maksud dari bahasa arkais merupakan bahasa yang sudah tidak lazim lagi digunakan pada zaman sekarang. Jadi, kita tidak mungkin menemukan kata-kata gaul dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang dalam teks hikayat. Selanjutnya, untuk karakteristik yang keempat, yaitu teks hikayat memiliki cerita tradisional. Maksud dari tradisional tersebut, cerita dalam teks hikayat itu terselipkan tradisi atau hal-hal yang dianggap baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa teks hikayat memiliki karakteristik tradisional. Karakteristik selanjutnya yang dimiliki oleh teks hikayat adalah edukatif. Tahu dong maksud dari edukatif itu apa? Ya, benar. Edukatif berarti dari teks hikayat dapat membantu pembaca mendapatkan amanat-amanat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk karakteristik yang keenam, yaitu teks hikayat memiliki cerita yang statis. Maksud dari cerita yang statis atau tetap berarti teks hikayat antara cerita hikayat yang satu dengan hikayat yang lainnya itu memiliki beberapa kesamaan cerita atau ceritanya bisa saja tetap, hanya saja
mungkin diselipkan beberapa cerita yang memiliki makna dan tujuan berbeda. Selanjutnya, teks hikayat memiliki karakteristik pralogis atau dapat disebut juga dengan tidak masuk akal. Nah, biasanya dalam teks hikayat itu juga diselipkan cerita-cerita yang tidak masuk akal untuk memperjelas penokohan suatu tokoh. Contohnya, orang dapat berbicara dengan batu, orang dapat terbang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, teks hikayat memiliki karakteristik bersifat magis. Bersifat magis ini biasanya diperlihatkan dalam tokohnya. Tokohnya biasanya memiliki kekuatan untuk menunjang penokohan atau watak dari tokoh tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Yang pertama adalah nilai edukasi. Maksud dari nilai edukasi adalah teks hikayat berisikan amanat-amanat yang mampu merubah pola pikir pembacanya dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Contohnya, seorang anak yang tidak bersekolah karena tidak memiliki keinginan untuk bersekolah. Nah, setelah membaca teks hikayat, dia menjadi memiliki keinginan untuk bersekolah. Itu jika dilihat dari pembacanya. Jika dilihat di dalam ceritanya juga bisa. Biasanya, contohnya, seperti yang tadi, anak tidak memiliki keinginan sekolah. Namun setelah itu, anak tersebut memiliki keinginan sekolah. Nah, itu merupakan contoh nilai edukasi dalam teks hikayat. Yang kedua adalah nilai moral. Maksud dari nilai moral yang berada pada teks hikayat adalah teks hikayat mampu merubah atau memberikan contoh bagaimana cara orang berperilaku baik atau berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial ini tidak jauh beda dengan nilai moral. Bedanya hanya pada jika nilai moral itu berlaku untuk diri sendiri. Sedangkan nilai sosial itu berlaku pada saat kita bersosialisasi dengan orang lain. Jadi berhubungan dengan bagaimana sih cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Untuk nilai yang keempat adalah nilai estetika. Nilai estetika ini biasanya dilihat dari unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut, seperti menggunakan konjungsi, menggunakan bahasa arkais, dan lain sebagainya. Untuk nilai yang kelima adalah nilai agama. Jadi biasanya tema dari teks hikayat itu sendiri biasanya berhubungan dengan agama. Ataupun walaupun temanya bukan tema agama, biasanya diselipkan sedikit-sedikit kebiasaan yang berhubungan dengan keagamaan, sehingga dapat memperkuat iman yang telah kita miliki. Untuk nilai yang terakhir atau nilai yang keenam adalah nilai budaya. Jadi biasanya dalam teks hikayat itu diselipkan budaya atau kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku pada zaman tersebut. Nah, karena teks hikayat ini berhubungan dengan Melayu, jadi biasanya kebanyakan berhubungan dengan kebiasaan orang Melayu pada zaman itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang ada pada teks hikayat. Jadi, kaidah kebahasaan dalam teks hikayat ini yang ditonjolkan ada dua hal. Yang pertama adalah konjungsi urutan waktunya, dan yang kedua adalah penggunaan majas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penggunaan konjungsi waktu. Jadi perbedaan antara hikayat dengan cerita biasanya yaitu penggunaan konjungsi waktunya ini menggunakan bahasa arkais. Contohnya Al-Kisyah, Sahdan, Hatta, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam cerita biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya kemudian, pada suatu ketika, lalu, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membedakan antara teks hikayat dengan teks lainnya. Yang kedua adalah penggunaan majas. Penggunaan majas ini memiliki tujuan yang beragam. Salah satunya yaitu dapat mempercantik atau memperindah teks, sehingga pembaca itu tidak mudah bosan pada saat membaca teks tersebut.
Selain itu, dengan adanya majas juga dapat memperjelas maksud dari teks tersebut, sehingga pembaca juga lebih mudah dalam memahaminya. Nah, dari jenis-jenisnya, majas itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Contohnya, majas simile, majas metafora, personifikasi, ataupun majas hiperbola. Untuk yang kedua, ada majas pertentangan. Jadi, majas ini digunakan untuk menyatakan dua hal yang berbeda. Contoh dari majas ini adalah paradoks dan juga majas antitesis. Dan yang ketiga, ada majas penegasan. Majas ini digunakan untuk menegaskan maksud dari teks tersebut. Contoh dari majas ini adalah majas anti-klimaks. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah majas sindiran. Majas sindiran ini udah kita pelajari loh dalam bab sebelumnya, yaitu teks anekdot. Contoh dari majas sindiran seperti sinisme, sarkasme, ataupun innuendo. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks hikayat. Struktur teks hikayat dibagi menjadi 5 bagian. Namun ada 2 bagian yang termasuk opsional, yaitu abstraksi sebagai awalan dan koda sebagai akhiran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ini sebagai pembuka. Nah, isi abstraksi adalah sebagian besar atau gambaran dari sebuah cerita yang akan terjadi dalam hikayat tersebut. Namun, abstraksi ini bersifat opsional, sehingga tidak semua hikayat memiliki bagian ini. Untuk yang kedua, ada orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan cerita. Jadi pada bagian ini kita dapat menemukan apa sih cerita ini dan siapa saja tokohnya. Lalu di mana terjadinya peristiwa ini dan mengapa konflik ini dapat terjadi. Nah, itu akan ditemukan pada bagian orientasi. Yang ketiga adalah komplikasi. Pada bagian ini berisi tentang rangkaian cerita yang terjadi pada teks hikayat ini. Biasanya berisi tentang beberapa konflik yang terjadi pada teks ini. Dan yang keempat adalah resolusi. Pada bagian inilah konflik-konflik yang terjadi pada struktur sebelumnya mengalami penurunan, sehingga dapat disebut juga bagian ini yaitu penyelesaian masalah. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah koda. Koda ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan peristiwa yang telah terjadi pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, biasanya di bagian koda juga dicantumkan makna atau amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks hikayat. Teks hikayat memiliki berbagai jenis yang berbeda-beda. Namun, pada saat ini kita dapat membedakan menjadi 2 golongan, yaitu berdasarkan isinya dan juga berdasarkan historisnya. Yang pertama, berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan isinya, teks hikayat ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah hikayat sejarah. Hikayat sejarah adalah hikayat yang memiliki latar belakang berupa sejarah. Sejarah tersebut dapat berupa sejarah asli ataupun sejarah imajinasi. Namun, masih sebagian besar ceritanya merupakan imajinasi sang penulis. Yang kedua adalah hikayat biografi. Hikayat biografi biasanya hanya menceritakan satu tokoh utamanya saja yang meliputi kehidupan sehari-harinya, konflik-konflik yang terjadi pada kehidupannya, ataupun hal-hal lainnya yang terjadi pada tokoh tersebut. Yang ketiga, ada biografi agama. Biografi ini lebih memusatkan pada agama-agama tertentu, seperti agama Islam, agama Buddha, ataupun agama Hindu. Nah, pada hikayat ini biasanya lebih mementingkan nilai-nilai yang berupa nilai-nilai agama, sehingga dapat menguatkan iman sang pembaca, selain juga menghibur. Dan yang keempat, ada hikayat peristiwa. Hikayat peristiwa ini adalah hikayat yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang pernah terjadi ataupun suatu peristiwa yang hanya dibuat oleh penulis saja. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah hikayat cerita. Hikayat cerita ini adalah hikayat yang berisi tentang cerita-cerita yang
ada dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti cerita dalam keluarga, cerita dalam kehidupan percintaan, ataupun yang lainnya. Oke, selain dilihat dari isinya, jenis-jenis hikayat juga dapat dilihat dari asalnya atau historisnya. Menurut asalnya, jenis hikayat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hikayat Melayu. Hikayat Melayu merupakan jenis hikayat yang berasal dan beredar di daerah sekitar Melayu, seperti di Malaysia. Nah, bedanya dengan hikayat yang lainnya, hikayat Melayu ini memiliki latar belakang cerita agama Islam. Nah, hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Melayu pada zaman itu menganut agama Islam. Lalu yang kedua adalah hikayat Jawa. Hikayat Jawa merupakan satu-satunya hikayat yang berhasil menyatukan dua budaya dari dua agama yang berbeda, yaitu agama Islam dan juga agama Hindu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah hikayat India. Hikayat India merupakan hikayat yang beredar di daerah India hingga sampai ke Indonesia. Hikayat ini memiliki ciri khas yaitu memiliki latar belakang keagamaan Hindu. Dan yang terakhir adalah hikayat Arab Persia. Hikayat Arab Persia merupakan hikayat yang memiliki latar belakang Islam. Oke, kita sudah berada di materi terakhir yaitu tentang perbedaan antara teks hikayat dan juga teks cerpen. Pada video kali ini, perbedaan ini dibedakan menjadi 7 pembeda. Yang pertama yaitu berdasarkan temanya. Seperti yang kita tahu bahwa teks hikayat berpusat pada kerajaan, sehingga temanya tidak jauh dari kehidupan-kehidupan yang ada di kerajaan. Sedangkan pada cerpen, temanya lebih variatif daripada hikayat. Untuk pembeda yang kedua adalah dari sisi kondisi. Nah, seperti tadi, karena hikayat lebih memusatkan pada istana, sehingga kondisinya lebih bernuansa istana. Namun, berbeda dengan teks cerpen. Suasana pada teks cerpen lebih beragam daripada teks hikayat. Bisa saja suasana di sekolah, suasana di rumah, ataupun suasana di tempat kerja. Yang ketiga dilihat dari tokohnya. Jika dilihat dari teks hikayat, tokoh-tokoh dalam teks hikayat lebih ke keluarga kerajaan ataupun orang-orang yang ada di sekitar kerajaan seperti raja, prajurit, ataupun yang lainnya. Sedangkan pada cerpen, tokohnya lebih beragam. Bisa saja teman kita, orang tua kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat dilihat dari konfliknya. Nah, hikayat kan berpusat pada kerajaan, sehingga konfliknya tidak jauh dari sistem kerajaan ataupun masalah-masalah yang muncul di sekitar kerajaan. Konflik yang ada di cerpen lebih beragam karena kita bisa mengangkat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Untuk pembeda yang kelima adalah alurnya. Alur pada cerita hikayat memiliki alur berbingkai. Tahu nggak sih kalian, apa sih maksud alur berbingkai? Jadi, alur berbingkai itu adalah alur yang dapat memasukkan cerita baru yang masih berhubungan dengan cerita utama ke dalam cerita utama. Nah, tujuan memasukkannya cerita baru ini untuk mendukung atau lebih memperjelas cerita utamanya. Selain itu, alur dalam teks hikayat memiliki alur maju, sehingga alurnya lebih kompleks daripada alur di cerita cerpen. Untuk unsur pembeda selanjutnya, yaitu dilihat dari sudut pandangnya. Nah, karena teks hikayat ini lebih menceritakan kejadian orang lain, sehingga sudut pandang yang lebih cocok untuk teks hikayat adalah sudut pandang orang ketiga. Seperti kita menceritakan si A, si B, dan lain-lain, itu lebih baik menggunakan sudut pandang orang ketiga. Namun, berbeda dengan teks cerpen yang menggunakan sudut pandang lebih bervariatif atau lebih beragam daripada teks hikayat. Dan yang terakhir, unsur pembeda antara cerpen dan hikayat dilihat dari kebahasaannya. Kita semua tahu bahwa teks hikayat menggunakan bahasa arkais, yaitu bahasa yang sudah tidak lazim untuk digunakan pada zaman sekarang. Sedangkan pada teks cerpen lebih menggunakan bahasa terkini atau bahasa gaul lah ya kalau sekarang, seperti caper, baper, gabut, dan lain sebagainya. Nah, bahasa-bahasa itu tadi tidak mungkin ada di hikayat karena hikayat menggunakan bahasa arkais yang sudah tidak lazim lagi digunakan untuk zaman sekarang. Wow, tidak terasa ya teman-teman.
teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih karena teman-teman telah mendengarkan dan menemani saya dalam video kali ini. Dan apabila saya mengucapkan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!